Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, para pejuang cinta, para calon pendamping, dan yang sudah berlayar dalam bahtera rumah tangga. Selamat datang di sini, di ruang santai kita. Hari ini saya mau ajak kalian ngobrol dari hati ke hati tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita semua. Ya, itu adalah rumah tangga. Pernah gak sih kalian membayangkan bagaimana caranya membangun sebuah rumah tangga yang bukan hanya harmonis, tapi juga penuh berkah, penuh cinta, dan tentunya jadi sumber kekuatan? Seringkali kita lihat di film atau di media sosial pasangan yang kelihatannya bahagia banget, tapi nggak tahu apa rahasia di baliknya. Nah, hari ini saya mau ajak kalian menengok ke belakang, ke sebuah teladan yang enggak lekang oleh waktu. Teladan dari sosok yang luar biasa, seorang pemimpin, seorang sahabat, dan yang paling utama, seorang suami dan ayah teladan. Yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Banyak orang mengenal beliau sebagai pemimpin umat, panglima perang, atau negarawan yang ulung. Tapi pernahkah kita benar-benar melihat beliau dari sudut pandang yang paling personal, paling intim, yaitu dari cara beliau membangun rumah tangga? Dan percayalah teman-teman, disitulah letak rahasia sukses terbesar beliau. Karena dari rumah tangga yang kokoh lahirlah sebuah peradaban yang besar. Siapa di sini yang lagi berjuang mencari pasangan? Atau yang sudah menikah tapi lagi merasa bahtera rumah tangganya lagi goyah? Tenang, kalian gak sendirian. Kita semua pernah merasakannya. Dan itulah kenapa kisah ini penting banget. Mari kita mulai petualangan kita menguak rahasia sukses ini. Rahasia pertama yang mau saya bagikan adalah pernikahan bukan cuma cinta, tapi juga komitmen. Saat kita bicara tentang Nabi Muhammad SAW, kita nggak bisa lepas dari nama Khadijah, istri pertama beliau. Hubungan mereka itu epik, teman-teman. Nabi menikahi Khadijah saat beliau berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah 40 tahun. Perbedaan usia yang cukup jauh. Tapi apakah itu jadi masalah? Sama sekali tidak. Khadijah itu wanita yang mandiri, pebisnis sukses, dan sangat dihormati. Beliau memilih Nabi bukan karena kekayaan atau status sosial. Beliau melihat kejujuran, akhlak, dan integritas Nabi. Ini pelajaran pertama kita. Cinta yang sejati dibangun di atas pondasi akhlak yang mulia. Bisa bayangin gak? Ketika wahyu pertama turun, Nabi gemetar, ketakutan. Siapa orang pertama yang beliau datangi? Ya, Khadijah. Dan apa yang Khadijah lakukan? Dia enggak meremehkan. Dia justru memeluk beliau, menenangkan, dan bilang, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Karena engkau selalu menyambung silaturahmi, menanggung beban orang lain, dan memberi orang miskin, memuliakan tamu, dan juga membantu kebenaran. Lihat teman-teman, betapa pentingnya komitmen dan dukungan emosional dalam sebuah pernikahan. Khadijah tidak hanya mencintai Nabi, tapi dia adalah pendukung nomor satu, orang yang paling percaya pada visi dan misi beliau. Dia adalah tempat Nabi berlindung saat dunia terasa begitu berat. Sekarang coba kita introspeksi. Apakah kita sudah jadi pasangan yang sportif, yang tidak hanya menuntut
tapi juga memberikan dukungan, yang tidak hanya bicara soal cinta, tapi juga mewujudkan komitmen untuk saling menguatkan, terutama saat pasangan kita lagi berada di titik terendah. Ini yang bisa jawab adalah diri kalian sendiri. Oke, kita masuk pada rahasia kedua, yaitu cinta itu perbuatan, bukan cuma kata-kata. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat romantis. Tapi romantisnya itu bukan cuma di kata-kata. Beliau mewujudkannya dalam tindakan nyata. Contoh-contohnya saat makan bersama. Beliau sering mengambil makanan dari piringnya lalu menyuapi istrinya. Atau saat minum, beliau akan minum dari sisi gelas yang sama dengan istrinya. Ini mungkin terlihat sepele, tapi teman-teman, hal-hal kecil seperti inilah yang sering kita lupakan. Sentuhan-sentuhan kecil, perhatian-perhatian sepele, itulah yang membuat cinta terus bersemi. Ada lagi cerita yang luar biasa. Suatu hari, Aisyah, istri beliau, bercerita tentang 11 wanita yang berkumpul dan membicarakan suami mereka. Aisyah menceritakan satu persatu kisah itu kepada Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Beliau duduk dan mendengarkan dengan penuh perhatian sampai Aisyah selesai. Lalu Nabi tersenyum dan bilang, "Aku bagimu seperti Abu Dzar untuk Ummu Dzar. Hanya saja aku tidak akan mencerakaimu." Subhanallah. Beliau mendengarkan cerita yang panjang yang mungkin bagi sebagian orang membosankan, tapi beliau melakukannya karena itu penting bagi Aisyah. Ini menunjukkan bahwa mendengarkan dengan hati adalah salah satu bentuk cinta tertinggi. Jadi sekarang coba kita pikirkan, sudahkah kita meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan pasangan kita? Bukan hanya menunggu giliran kita bicara. Sudahkah kita melakukan hal-hal kecil yang membuat pasangan kita merasa dicintai dan dihargai? Silakan dijawab sendiri. Nah, rahasia yang ketiga yaitu saling memaafkan dan saling mengalah. Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Pasti ada konflik, pasti ada perselisihan, dan itu sangat normal. Yang membedakan rumah tangga yang sukses adalah bagaimana mereka menyikapi konflik tersebut. Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau seorang pemimpin, beliau tidak segan-segan untuk mengalah dan meminta maaf jika memang itu yang terbaik. Pernah suatu ketika Aisyah sedang marah. Nabi menghampirinya dengan lembut dan berkata, "Demi Allah, aku tahu kapan engkau ridho kepadaku dan kapan engkau marah kepadaku." Aisyah bertanya, "Bagaimana engkau tahu?" Nabi menjawab, "Jika engkau ridho, engkau akan berkata, 'Tidak, demi Tuhan Muhammad.' Tapi jika engkau marah, engkau akan berkata, 'Tidak, demi Tuhan Ibrahim.'" Lihat teman-teman, Nabi tidak membiarkan amarah berlarut-larut. Beliau peka terhadap perasaan pasangannya dan beliau berusaha untuk memperbaikinya. Beliau tidak merasa gengsi, padahal beliau adalah seorang pemimpin yang sangat disegani. Ini pelajaran buat kita. Dalam rumah tangga, ego itu harus disimpan rapat-rapat. Yang paling penting adalah kebahagiaan bersama, kesediaan untuk mengalah, untuk meminta maaf, dan untuk memaafkan. Itulah yang akan menjaga bahtera rumah tangga tetap berlayar. Nah, rahasia yang keempat yaitu saling menghargai dan mengapresiasi. Nabi Muhammad SAW selalu menghargai istri-istri beliau. Beliau tidak pernah memandang remeh pekerjaan rumah tangga. Bahkan beliau sendiri ikut membantu. Beliau memperbaiki sandalnya, menjahit pakaiannya,
bahkan memerah susu kambing. Ini bukan cuma soal membantu, tapi ini soal menghargai kontribusi pasangan. Seringkali kita lupa untuk bilang terima kasih atau kerja bagus kepada pasangan kita setelah mereka selesai memasak, membersihkan rumah, atau bekerja keras untuk keluarga. Kita menganggap itu sebagai kewajiban, padahal apresiasi itu seperti pupuk bagi cinta. Ia membuat cinta tumbuh dan bersemi. Beliau juga tidak pernah merendahkan istri-istrinya. Saat beliau ditanya, siapa orang yang paling kau cintai? Beliau menjawab, Aisyah. Dan saat ditanya, dari kaum laki-laki? Barulah beliau menjawab, ayahnya Abu Bakar. Beliau tidak ragu untuk menyatakan cintanya di hadapan umum, karena cinta adalah sesuatu yang mulia, bukan aib. Jadi, mari kita mulai hari ini. Ucapkan terima kasih yang tulus, berikan apresiasi yang pantas. Katakan, aku cinta kamu sesering mungkin. Karena hal-hal kecil itulah yang akan membangun istana cinta yang kokoh. Teman-teman, 4 rahasia ini mungkin terdengar sederhana, tapi coba kita renungkan sejenak. Berapa banyak dari kita yang sudah benar-benar menerapkan ini? Pernikahan adalah komitmen, bukan cuma cinta sesaat. Cinta itu perbuatan, bukan cuma kata-kata. Saling memaafkan dan mengalah itu penting, dan saling menghargai itu wajib. Semua ini adalah pondasi yang dibangun oleh Rasulullah SAW dalam membangun rumah tangga. Beliau tidak hanya mengajarkan dengan lisan, tapi juga dengan teladan. Jadi, sekarang mari kita bersama-sama berkomitmen. Kita nggak perlu jadi sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi kita bisa mencoba untuk meneladani beliau. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya, setelah ini coba kirim pesan ke pasangan kalian. Bilang, makasih ya, sudah jadi bagian dari hidupku. Atau coba siapkan minum kesukaan mereka saat mereka pulang kerja. Atau ajak mereka duduk berdua tanpa ponsel dan tanyakan, hari ini gimana? Lalu coba renungkan, rahasia mana yang paling berkesan buat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Saat pengen tahu dari kisah ini, apa yang paling mengena di hati kalian? Siapa tahu kita bisa sama-sama belajar dan saling menguatkan. Karena kita tahu rumah tangga yang sakinah itu bukan hanya mimpi, tapi sebuah pilihan dan perjuangan yang harus kita wujudkan setiap hari. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa jadi bekal untuk kita semua dalam membangun rumah tangga yang penuh berkah, penuh cinta, dan jadi jalan menuju surga. Oke, dari saya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini agar bisa mendapatkan video yang lebih bagus, lebih menarik, dan tentunya lebih bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Saya akhiri, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.